Oke, selamat berjumpa kembali di materi basis data, sistem basis data. Kita masuki pertemuan yang ketiga, eh, yang mana tema pada pertemuan hari ini adalah tentang model data relasional, ya, model data relasional. Oke, kita akan lihat materi-materi yang akan kita bahas, kurang lebih adalah pengertian model data relasional, lalu keuntungan, contoh tabel sederhana, istilah-istilah yang ada dalam model relasional, kemudian ada relational key, ada relational integrity rules, dan bahasa pada model data relasional. Ini kurang lebih materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Yang pertama adalah pengertian, ya. Secara umum, kalau mungkin kita mendengar atau membaca apa itu model data relasional, ternyata akan cukup banyak referensi, ya, tapi referensi yang paling sering dipakai itu adalah referensi yang ditemukan oleh IF Code, di mana secara singkat kalau bisa saya gambarkan, model data relasional adalah suatu model basis data, database, yang menggunakan tabel dua dimensi. Jadi data yang digambarkan dalam bentuk tabel, kira-kira seperti itu, yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Ini penggambaran yang paling banyak dipakai dalam mendefinisikan apa itu model data relasional. Nah, pemodelan ini menunjukkan cara untuk mengelola atau mengorganize data secara fisik, ya, dalam memori sekunder. Jadi memori sekunder itu memori yang bisa dilihat secara fisik, ya, secara kasat mata. Kalau yang primer kan kita nggak bisa lihat, ya, karena itu adanya di dalam mesin pemroses. Tapi kalau yang memori sekunder, minimal kita bisa melihat gambarannya dan bisa lebih mudah menerjemahkannya. Nah, ini akan berdampak pada bagaimana kita mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Artinya kalau kita menggambarkan yang namanya relasi itu apa? Relasi itu kan terhubungan, ya, keterhubungan. Jadi kita tidak mungkin meletakkan sebuah data, ya, kalau kita punya data, misalkan data mahasiswa ini berkaitan dengan data-data lain yang membutuhkannya. Informasi mata kuliah, informasi nilai, dan sebagainya ini membutuhkan data mahasiswa. Sehingga tidak mungkin kita meletakkan dia ke dalam satu berkas keseluruhan. Harus kita peta-petakan gitu, ya. Kita pecah-pecah, yang mana satu data dengan data yang lain yang nanti digambarkan dalam bentuk tabel yang dikatakan oleh IF Code ini akan saling terhubung. Nah, itu istilah relasionalnya adalah karena data-data atau tabel-tabel tadi saling terhubung, sehingga dikatakan sebagai model data relasional. Nah, pengelompokan tujuannya adalah untuk memisahkan satu jenis data dengan jenis data yang lain. Pada saat kita memerlukan, nantinya kita tinggal mengambil, kita tinggal mengekstrak dari data-data yang sudah kita kelompokkan tadi. Ya, jadi kalau secara keseluruhan ini berkaitan, ya, menjadi membentuk sebuah sistem. Makanya namanya sistem basis data. Baik, next, ya. Ini contoh tabel dan keterhubungannya yang tadi saya gambarkan. Apa keterhubungan antara tabel yang atas dan tabel yang bawah, ya? Contoh tabel dan keterhubungannya. Yang atas ada nomor pokok mahasiswa, ada nama, ada alamat, ya. Di bawahnya ada kode mata kuliah, ada SKS. Kalau kita lihat secara sepintas tidak terhubung nih dua tabel ini, saudara, ya, karena ini dua tabel dalam kelompok yang berbeda. Tabel mahasiswa akan menyimpan datanya sendiri. Tabel mata kuliah akan menyimpan datanya sendiri. Nanti kita akan melihat bahwa ini akan disusun berdasarkan kolom dan baris, ya. Nanti ada istilah-istilah yang kita bisa lihat. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pertegas lagi. Jadi minimal sekarang ini kita punya gambarannya dulu, gitu, ya, punya gambarannya dulu. Ya, jelas, ya. Kalau kita bekerja dengan spreadsheet, gitu, dengan Excel, maka Anda akan melihat bahwa data atau tabel dibentuk seperti ini.
Ya, dibentuk seperti ini. Jadi ada kolom, kemudian nanti kita punya punya baris-barisnya ya, dikelompokkan sehingga membentuk nanti yang namanya record. Ya, membentuk nanti yang namanya sebuah record. Baik, next ya. Nah, sekarang kalau kita melihat pada nilai, Anda bayangkan dulu, ini tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah kelihatannya nggak ada hubungannya. MHS menyimpan data mahasiswa, ya dengan identifiernya adalah NPM, gitu ya. NPM, nama, alamat, membentuk satu data ya. Nomor pokok mahasiswa sekian, nama, alamat di mana, dan seterusnya. Sedangkan di bagian bawah, ini ada tabel mata kuliah, di mana tabel mata kuliah ini mempunyai kelompok kolomnya, ada kode mata kuliah, ya KDMK, ada MT kuliah, ada SKS. Tidak ada keterhubungan. Tapi saat kita menciptakan tabel yang lain, tabel yang berisi informasi nilai, maka nilai ini akan butuh dari dua tabel yang sebelumnya kita lihat. NPM ini ada di tabel MHS. Ya, KDMK, kode mata kuliah, ini ada di tabel MKUL, mata kuliah. Nah, ini yang namanya model data relasional. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa kok nggak dimasukkan aja langsung di atas gitu ya? Supaya nggak menciptakan tabel yang, tabel nilai ini kan kita bisa taruh ya di sini ya. Langsung kode mata kuliahnya si Nur Hayati itu apa aja, nilainya berapa. Bisa ditaruh ya, bisa. Tapi ini kalau ke depan kita akan mempelajari yang namanya anomali gitu ya, itu akan terjadi kelemahan. Nanti kita akan sampai ke sana sehingga dibentuklah yang namanya tabel baru, tabel nilai yang isinya adalah ngambil dari tabel-tabel lain. Nah, ini yang namanya relasional. Sudah mulai tergambar ya. Jadi kalau nanti Anda lihat sebuah dokumen, katakanlah kita punya dokumen, kemudian bisa nggak kita menggambarkan dokumen ini sumbernya tabel apa saja? Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada cara ya, ada teknik untuk kita bisa tahu dokumen yang kita lihat ini sebetulnya sumber tabelnya apa saja. Itu kenapa kita belajar sistem basis data. Oke, jelas ya. Next. Nah, sekarang apa keuntungan model data relasionalnya? Sederhana saja. Bentuknya sederhana. Jelas ya, bentuknya sederhana, nggak rumit kan, tabel. Jadi kalau Anda melihat rekapan gitu ya, sebuah laporan dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam bentuk tulisan-tulisan yang panjang begitu, akan sangat sulit ya kita membacanya. Tapi saat dia dibentuk menjadi sebuah tabel, itu kita menyederhanakan, ya, mengelompokkan gitu. Di kolom-kolomnya itu kan berisi data-data jenis, sehingga pada saat kita baca bentuknya menjadi sederhana dan mudah dipahami, ya, informatif, kira-kira seperti itu. Oke, next ya. Lalu ada yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Ya, nanti ini kita akan sampai query, update, edit, nanti akan sampai ke sini. Jadi kalau saya mau ngapus data, saya mau nyisipin data baru dan sebagainya, itu lebih mudah dilakukan. Ini keuntungan relasional. Nah, ini contoh model basis data. Salah satunya relasional ya. Yang pertama ada hierarchical, ya, hierarchical atau model basis data hierarki. Kalau kita melihat ada keterhubungan ya antar data yang dipresentasikan dengan record dan link pointer. Link penghubung ya, penunjuk di mana record itu disusun dalam bentuk tree, hierarki. Kalau Anda melihat ini seperti di struktur organisasi. Ada dosen ya, dosen punya dosen ada namanya Widya dan namanya Lydia. Widya dia ngajar algoritma, ya, ngajar C++, lalu Lydia ngajar ekonomi, ngajar akuntansi, ya. Algoritma muridnya ada Adi, ada Ida, ada Dian, dan seterusnya. Ini yang namanya bentuk hierarkikal.
Nah, pada saat nanti kita mempelajari lebih jauh tentang relational database atau model relational ini, kita akan ketemu dan istilahnya ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah hubungan antar satu data dengan data yang lain. Itu kardinalitasnya bagaimana? Ya, kalau barangkali ada yang sudah pernah mendengar ya, kardinalitas. Itu ada satu ke satu ke banyak ke satu, banyak ke banyak, dan sebagainya. Ya, satu ke satu berarti satu dosen, ya satu prodi hanya punya satu dosen, contoh misalkan. Itu satu ke satu ya. Satu dosen hanya bisa ngajar satu mata kuliah. Satu dosen ya. Oke. Tapi kalau satu ke banyak, gimana? Nah, contoh ini aja ya. Ini Widya. Widya ini ngajar apa? Ngajar algoritma dan ngajar C++ ya. Berarti ini satu ke banyak. Contoh yang satu ke satu ya, C++. Kelas C++ ini hanya punya satu siswa, Lola. Nanti kita akan perdalam lagi ya, minimal kita tahu dulu jenis yang pertama adalah model basis data hierarki atau hierarchical, ya, yang di dalamnya mengandung kardinalitas. Nanti di model data yang lain juga sama ya, mengandung cardinality. Next ya, yang kedua adalah model network atau jaringan. Nah, network ini apa bedanya dengan yang pertama ya? Coba kalau Anda lihat yang pertama. Yang pertama itu dia hanya terhubung di layer yang pertama ya, di dosen. Widya dan Lydia sama-sama dosen. Tapi mata kuliah nggak ada hubungannya. Apalagi mahasiswanya nggak ada hubungannya. Ya, saudara, nggak ada garis yang menghubungkan. Nah, di dalam pemodelan hierarkikal, ini bisa ada keterhubungan. Jadi kalau ada dosen, mata kuliah, oh si bunga ini ngambil dua, ini bunga yang sama, gitu. Nama yang sama. Ini hierarkikal. Ya kalau di dalam pemodelan, jaringan ya, kalau dalam pemodelan yang hierarkikal nggak digambarkan, gitu, ya. Anda kudu bikin lagi. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Oke ya, satu ke banyak ke banyak. Ada banyak ke banyak. Ya. Banyak ke banyak itu satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak orang ya. Lalu banyak orang bisa ngambil banyak mata kuliah. Ini kan bunga ngambil basis data juga, ngambil fisika juga gitu ya. Makanya ada banyak ke banyak. Nah, basis data nggak cuma diambil oleh bunga, diambil juga oleh Meli. Fisika nggak cuma diambil oleh bunga, diambil juga oleh Lena. Baik ya, nanti kita akan perdalam lagi. Nah, ini yang nanti akan banyak kita bahas kutak-atik di sini. Model basis data relasional. Karena penggambarannya lebih mudah, lebih fleksibel. Ya, di mana data serta hubungan antar datanya itu ditampilkan, dipresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel ini terdiri dari kolom. Ya, ini kode div, nama div, lokasi ya, divisi maksudnya ya. Ini kolom, kolom. Kalau kita istilahkan dalam nanti penggambaran di pemodelan basis data yang lebih mendalam lagi, namanya atribut, kelengkapan. Ya, mahasiswa tuh punya atributnya apa aja ya? Punya atributnya. Ada nomor pokok mahasiswa atau nomor induk mahasiswa. Terus ada prodi begitu ya, ada jenis kelamin, fakultasnya, dan itu atribut. Itu atribut yang nempel. Nah, kenapa data itu harus punya atribut? Supaya apa? Nah, untuk membedakan, ya, atribut itu kan fungsi untuk membedakan. Ya, Anda bayangkan bahwa kalau mahasiswa nggak ada penjelasan prodinya. Saya bisa lihat mahasiswa itu prodinya dari mana? Dari NIM-nya. Itu kelihatan tuh nanti dari NIM-nya itu. Oh, dia prodi A, oh dia prodi B, oh dia prodi C. Itu kelihatan. Nah, itu namanya atribut, ya. Jadi harus ada atributnya. Oke, jadi atribut itu nanti menentukan ya. Bisa untuk narik data, bisa nyari data, dan sebagainya. Itu pakai atributnya. Mengelompokkan data juga pakai atribut.
Ya, jadi kalau kita mengelompokkan data itu menggunakan atribut. Ya. Jadi dipresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari kolom yang namanya unique. Nanti kita akan ketemu dengan istilah key, kunci. Pasti ada yang udah pernah dengar lah ya, primary key, ada alternate, ada foreign atau secondary key dan sebagainya. Nah, model ini didasarkan atas notasi, titik kiri dan titik kanan. Itu notasi namanya. Nah, kalau titik ke titik, tarik garis, itu apa? Relation. Jelas ya, saudara ya? Kalau Anda bikin peta, ya, kalau Anda bikin peta ya, bikin peta, atau Anda lihat peta deh ya, nggak usah bikin peta lagi, lihat peta, itu pasti ada garisnya nggak? Nah, itu namanya relation-nya. Alurnya, jalurnya. Itu relation. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada apa nih? Ada atribut ya, betul ya? Atributnya apa? Kode divisi, nama divisi, lokasi ini digambarkan ada crash. Ya, sambil Anda pahami nanti kalau ada crash itu berarti dia sebagai primary key, kunci utama yang di dalamnya tidak mungkin ada yang sama. Jadi kode divisi ini nggak mungkin sama isinya nih. Div 01, div 02, div 03, div 04, dan seterusnya. Namanya kunci utama, primary key. Ini gambarannya dulu ya, ya. Kita belum detail ngebahasnya. Nanti kita akan masuk ke sini. Ya, lalu ada namanya tuple. Tuple itu baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita kadang-kadang nyebutnya record. Kita menyebutnya record. Ya, tapi istilahnya tuple ya. Tuple. Karena dia berada di satu tabel mandiri nih. Ini belum tabel transaksi belum ya. Nah, dia berelasi dengan pegawai. Kayak tadi kita punya tabel mahasiswa, punya tabel mata kuliah ya, MKul, lalu punya tabel nilai, Saudara. Nah, bagaimana supaya tabel-tabel tadi saling bisa terhubung? Kita harus punya yang namanya pasangan kuncinya. Kode div ini di tabel atas, katakanlah ini tabel divisi, itu sebagai kunci utama, tapi di tabel pegawai, dia sebagai kunci asing, foreign istilahnya. Ya, ini derajat relasi, ini kardinalitas. Kalau kardinalitas itu adalah jumlah yang boleh muncul di tabel, itu namanya kardinalitas. Kalau ini satu ya, tapi di dalam tabel pegawai bisa jadi lebih dari satu. Berarti kalau kita lihat apa kardinalitas antara tabel atas dan tabel bawah, satu ke banyak. Karena satu di sini bisa banyak di bawah. Jelas ya, saudara ya? Oke, sampai sini dulu. Ya, sampai kita pahami dulu ya. Nah, relasi pegawai. NIP ini sebagai apa NIP ini? Sebagai kunci utama di pegawai. Nggak mungkin ada NIP yang sama atau pegawai yang sama ditulis 2 kali. Ini derajat relasinya. Ini derajat relasi. Ya, derajat relasi adalah field yang muncul di tabel pegawai. Ini derajat relasi. Kalau kita lihat, ini ada NIP, ada nama, ada alamat, ada gaji, ada kode div. Tuh. Pak, kenapa kok nama div sama lokasinya nggak dimunculin aja dari si pegawai? Ada alasannya, saudara ya. Nah, sementara kita lihat dulu bahwa kelihatan ya bahwa keterhubungan antara tabel atas dan tabel bawah itu karena ada kunci yang di tabel atas sebagai primary key, tapi di tabel lain dia sebagai foreign key, berpasangan. Makanya terjadi relasi. Sampai sini dulu. Ya, kita pahami dulu. Kira-kira seperti ini. Cukup jelas ya? Baik. Nah, contoh pembuatan tabel ya, contoh pembuatan tabel nanti kita akan bahas di SQL ya, saudara ya, di pembahasan SQL. Jadi MKul ya, kalau Anda bikin tabel di spreadsheet ya, kita bikin tabel di Excel itu kan kita nggak usah mikir ya. Anda langsung ketik aja nama fieldnya diketik ya, lalu ketikkan isinya jadi.
Tapi kalau Anda membuatnya di dalam sebuah struktur DBMS, Anda menggunakan akses saja ya, yang paling gampang pakai akses. Nah, nggak bisa seperti ini. Gitu, harus diapakan? Harus didefinisikan dulu strukturnya. Ingat ya, kita belajar struktur data, saudara. Ya, Anda harus menentukan strukturnya dulu. Oh, kita butuh 3 field nih, 3 atribut. Apa namanya? Apa jenisnya? Ya, apa namanya? Apa jenisnya? Nah, kemudian kalau dia bertipe angka, apa jenis angkanya? Kalau dia bertipe teks, berapa panjangnya? Itu harus didefinisikan dulu. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari tabel MKUL adalah data mata kuliah memiliki 3 buah kolom data. Masing-masing apa? KDMK, MT kuliah, dan SKS. Kolom 1 itu berisi data karakter atau string dengan fix lebarnya yaitu 5 digit. Ini sebagai kode MK. Kolom 2 itu berisi data string dengan lebar maksimal 30 digit. Ya, ini contoh saja ya. Lalu kolom 3 berisi data integer. Kenapa pakainya integer, saudara? Karena tidak ada pecahan bilangan bulat. Maksimum 1 digit. Ya, kok 1 digit, Pak? Lo kan nggak ada yang namanya SKS 10. Gitu ya. SKS itu paling tinggi 6. Rata-rata ya, yang saya tahu. Jelas ya? Jadi saat kita mendefinisikan tabel pun, kita harus sudah bisa menentukan. Ya, lebarnya berapa, jenisnya apa. Jadi harus kita tentukan kira-kira apa namanya, isinya itu nampung apa nih isinya. Nilai, teks, gabungan nilai dan teks, tanggal misalkan. Ya. Jelas itu ya. Makanya kalau kita lihat tadi apa nih, derajat relasi. Tuh, ada derajat relasi. Ini ada kardinalitas. Ya. Oke. Ya. Masih nyambung ya. Nah, tabel ini struktur data MKUL berarti char gitu ya, varchar, numerik ya. Kira seperti itu. Jadi kalau Anda diminta untuk mendefinisikan secara logik ya, nah itu kira-kira seperti itu. Baik. Istilah dalam model data relasional ya, istilah. Pertama adalah relasi ya. Ya kalau tanya apa sih relasi itu? Relasi itu tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Itu relasi. Ya. Atribut kolom pada sebuah relasi. Field ya. Tuple record. Tadi udah saya singgung ya. Domain adalah kumpulan nilai. Jadi kalau Anda menentukan satu atribut tadi ya, integer. Domainnya integer. Nggak mungkin ada bilangan pecahan di situ. Kenapa? Anda sudah menentukan domainnya integer. Kalau saya sudah menentukan domainnya char, ya nggak mungkin ada karakter lain di luar char. Tanggal berarti nggak ada karakter lain di luar tanggal, itu domain. Ya. Nah, lalu ada derajat atau degree, itu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Jumlah atribut dalam sebuah relasi itu namanya degree. Derajatnya, saudara ya. Kan kalau tabel itu kan ada yang fieldnya banyak, ada yang fieldnya sedikit. Ya. Kalau kardinalitas adalah apa? Jumlah tupel dalam sebuah relasi, jumlah rekod. Itu namanya kardinalitas. Ya, pahami dulu ya, saudara ya. Gitu. Jadi ini kalau nanti Anda udah paham istilah-istilah ini, tentunya akan lebih mudah nanti ke depannya. Ya kalau kita dengar domain itu apa? Oh, domain itu kumpulan nilai yang valid. Kelompok ini hanya boleh diisi apa tuh domain. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Ini contoh. Contoh. Gampang ya? Atribut, kardinalitas, domain, ini domainnya NPM angka ya. Ini varchar ya, ini varchar gitu kan. Ini baris atau tuple tadi. Udah ya? Nah, gampang lah ini kalau kita cari contohnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Oke?
Oke, next ya. Nah, sekarang ada relation. Ya, relation. Nanti di next week kita akan lebih perdalam lagi ya, saudara ya, relationnya. Yang pertama adalah super key. Kalau Anda dengar istilah super key, berarti apa? Kunci yang super, gitu ya. Nah, super key itu adalah gini, satu atribut atau kumpulan atribut, jadi bisa satu atau kumpulan. Kalau satu berarti cuma satu field. Tapi kalau kumpulan berarti banyak field. Yang secara unik memberikan identitas atau mengidentifikasi sebuah tuple dalam relasi. Satu baris tuh, saudara. Satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan satu tuple, satu record, dengan record yang lainnya. Contoh, ya, mahasiswa namanya bisa sama nggak? Bisa ya. Prodinya bisa sama nggak? Bisa sama. Namanya persis sama, prodinya sama. Ya, kalau data mahasiswanya nyimpen itu ya. Nah, untuk membedakannya berarti harus ada sesuatu yang unik. Contoh apa? Nomor induk mahasiswa. Nah, itu super key-nya. Karena bisa satu cukup. Dia menjadi super key. Tapi terkadang super key itu nggak cukup cuma satu, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini kan gini, untuk tabel MHS, super key-nya apa? NPM. Nama bisa dipakai, tapi syaratnya apa? Nggak boleh ada nama yang sama. Karena kalau Anda sudah menentukan satu atribut, satu field itu sebagai super key, maka di dalam field yang Anda tentukan tersebut tidak boleh ada duplikasi. Alamat, mungkin nggak jadi super key? Mungkin, kalau alamatnya nggak ada yang sama. Nah, kalau gabungan, gimana kalau gabungan? NPM dan nama. NPM dan alamat. Nama dan alamat. NPM, nama, dan alamat. Kok bisa, Pak, yang namanya super key itu lebih dari satu? Oh, bisa, sudah. Bisa. Ya, nanti kita akan perdalam lagi ya. Nanti kalau sudah nyampe ke contoh-contohnya, kita akan bisa coba lihat. Oke ya. Nah, sekarang tadi super key ya. Nah, sekarang ada kandidat. Kalau kandidat apa, saudara? Kandidat. Kandidat itu yang bakalnya, calonnya gitu ya. Calon yang bisa dipakai sebagai super key. Nah, nyarinya gampang. Nyarinya atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Kalau Anda sudah terbiasa nanti membangun sebuah tabel, ya kita bisa langsung refleks menentukan mana sih kandidat key-nya. Oh, kandidat key-nya ada NIM, ada nama, ada kode prodi. Oh ya, jelas dong NIM. Kenapa? Unik. Ya. Maka kandidat key-nya adalah NPM, nama, dan alamat, karena hanya terdiri dari satu field saja. Saya tidak menyarankan Anda untuk menentukan kandidat key itu lebih dari satu sebetulnya ya, tapi semua field itu bisa jadi kandidat. Ya, makanya namanya kandidat key. Lalu kalau primary key apa primary key? Lah primary key itu yang dipilih sama Anda, yang unik. Udah, tadi yang saya singgung ya, NPM nggak mungkin ada yang sama. Serta kita nggak usah membandingkan dengan nama dan sebagainya. Ya otomatis ya, NPM udah pasti dia sebagai primary key. Golongan, kode, nomor registrasi, lah itu biasanya dipakai sebagai primary key. Kurang lebih seperti itu. Ya, lalu ada apa? Alternate itu yang nggak dipilih. Ya, kandidat key yang nggak dipilih, maka alternate key-nya, sorry ya, ini alternate harusnya. Alternate key-nya adalah nama dan alamat. Ya, saya ganti ya. Alternate. Oke, munculin lagi. Nah, foreign key apa, saudara? Foreign key. Oke, kita lihat ya. Ini foreign key.
Tadi udah muncul sebetulnya. Nah, ini. Ya, saya munculin pakai pointer ya. Oke, ini kode ya, kode div. Ini apa? Primary key ya, kan tadi udah sedikit kita bahas. Lalu inilah yang namanya foreign key. Jadi kalau kita lihat secara secara aturannya bahwa ini akan nempel nih saudara nih, yang ini nih. Nah, ini nih akan ditempelin ke sini. Lah secara otomatis nggak mungkin ada kode div yang ada di pegawai itu nggak ada di kode div yang ada di tabel atas. Tapi tidak semua kode div ini pasti ada di bawah sini. Belum tentu, saudara. Ini kebetulan aja semuanya ada. 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Nah, itu namanya tadi apa? Sampai di mana tadi kita? Foreign key. Jelas ya? Nah, primary key, alternate key, candidate key. Kalau candidate key semua, ya, alternate key itu yang nggak kepilih. Alternatif namanya juga, saudara ya. Pemain cadangan lah gitu kan. Kalau di sepak bola atau futsal itu pemain cadang. Baik, next ya. Nah, ini ada relational integrity rules. Istilah-istilah ada null adalah nilai dari atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris. Jadi kalau null itu apa ya? Null itu field yang isinya kosong. Nah, itu null. Mau itu datanya karakter atau datanya numerik, kalau kita istilahkan dengan null itu berarti nggak ada isinya gitu, saudara. Ya. Kemudian ada istilah entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Kalau Anda menentukan tadi nomor induk mahasiswa itu sebagai primary key, maka nomor induk mahasiswa itu tidak boleh nol. Kan logikanya gini, logikanya. Ini kalau saya input ya, kalau Anda bikin pakai Excel sih, saya bisa, ini saya kosongin dulu, saya bikin namanya dulu, boleh. Tapi aturan dalam pembuatan database nggak bisa seperti itu. Saat saya pengen memasukkan sebuah data, maka data itu harus ada identifier-nya. Harus ada primary key-nya. Dia nempel kemana data itu? Jelas ya, saudara ya? Istilahnya kalau kelompok itu ketua regunya siapa? Jadi nggak mungkin primary key itu berisi nol. Ya, pasti ada isinya. Jelas ya? Oke. Lalu ada referential integrity adalah domain, awas domain, awas, referential integrity itu domain, ya, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Atribut tunggal, nggak ada atribut lain, itu namanya referential integrity. Ya, umumnya adalah di dalam tabel itu tidak ada double field, duplikasi field tuh nggak ada. Ya, gitu. Jadi reference integritas. Jelas, NIM, nah contoh, itu sebagai referential integrity. Baik ya, nah kalau bahasa sih kita nanti akan, karena ini akan kita bahas khusus ya. Tapi secara umum bisa saya gambarkan bahwa bahasa query itu pernyataan yang diajukan untuk ngambil informasi. Jadi gini, kalau nanti Anda sudah main di aplikasi programnya ya, kita narik data, Anda ngedit, Anda ngedelete dan sebagainya, itu operasinya nggak kelihatan, saudara. Nah, makanya penggambarannya itu dibuat dalam sebuah bahasa pemodelan. Ya, ada yang namanya bahasa query formal, itu terbagi dua. Ada prosedural, ada non-prosedural. Prosedural itu yaitu pemakai memberikan spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang contoh yang paling mudah itu nanti aljabar relasional. Pakai apa? Pakai simbol-simbol operator. Ini pasti Anda udah pernah belajar lah ya. Kalau aljabar sih IPA IPS kayaknya pernah belajar. Nggak ada masalah ya. Ada himpunan, ada union, irisan dan sebagainya kayak gitu lah. Mirip-mirip seperti itu ya.
di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu. Jadi mana data yang akan tertarik itu akan kelihatan, mana data yang diproses akan kelihatan dari operator apa yang digunakan. Ya, prosedural. Ya, jadi sebelum diproses, prosesnya itu bergantung dari perintah yang kita berikan, itu prosedural. Yang kedua, non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikkan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasi bagaimana untuk dapat. Jadi nggak didefinisikan, saudara. Nah, ini pembagiannya adanya di kalkulus relasional. Yang nanti kita akan bahas ini yang prosedural. Ya, yang aljabar relasional. Karena nanti di dalam Anda menuliskan statement di dalam codingnya, ya tentunya juga dituliskan. Ya, nah kalau kalkulus di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Jadi pokoknya hasilnya ini loh. Itu kalkulus ya, kalkulasi. Namanya juga ya, calculate kalkulus. Terbagi dua ya, ada kalkulus rasional tuple, ada kalkulus rasional domain. Nah, yang kita akan lihat yang ini, saudara ya, yang prosedural. Nanti kita ada sesi untuk aljabar relasional ya, ada sesinya khusus. Oke, ya. Nah, lalu yang kedua adalah bahasa query komersial. Nanti pada saat Anda mengimplementasikan ini kan menggunakan DBMS, ya, saudara. Nah, DBMS tuh banyak. Ada yang paling gampang, yang paling gratis ya MySQL gitu lah ya, keluarannya Microsoft. Kan ada Oracle, ada Sybase, ada banyak sekali ya, banyak sekali ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahasa query rancang serial programmer menjadi satu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. User itu tidak ngerti perintah apa yang ada di tombol save. Tapi Anda sebagai programmer tentunya harus mendefinisikan. Kita kudu meletakkan tuh SQL language-nya di tombol itu supaya kalau diklik dia menjalankan perintah itu dan akan memproses. Ya, ada QL, ada QBE ya. Kemudian SQL. Nah, karena kita nanti akan mainnya di aljabar relasional, ya kita main yang ini. Jelas ya. Ini bahasa pada pemodelan data relasional ya. Wah, selesai. Baik. Penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ya kepada Anda tentang apa itu model data relasional. Jadi model relasional tadi adalah kita bicara tentang tabel ya, tabel yang banyak yang jumlahnya nggak cuma satu. Nah, bagaimana sih tabel itu bisa saling berhubungan? Ya, tentunya harus ada notasi penghubungnya. Gitu ya, notasi penghubungnya. Nah, notasi penghubung itu harus kita tentukan, saudara. Nanti bagaimana kejelian kita, kepiawaian kita menciptakan sebuah struktur database itu melihat kebutuhan. Oh, butuh informasi ini, berarti saya harus siapkan struktur tabelnya seperti ini. Oh, butuh informasi A bagaimana? Butuh informasi B bagaimana? Dan yang perlu kita pikirkan nanti ke depannya adalah bahwa setiap user itu kebutuhan informasinya belum tentu sama. User A butuh laporan A, user B butuh laporan B. Bisa jadi user C juga butuh laporan A, laporan B. Misalkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan nantinya ya. Tapi dalam hal ini minimal kita punya gambarannya dulu. Oh, ternyata yang namanya mendefinisikan database itu ya diawali dengan apa? Dengan kita memahami relasinya dulu. Itu kira-kira, saudara. Ya, kita pahami relasinya dulu. Baik, saya cukupkan pertemuan yang ketiga ya, materi yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, menambah lagi ilmunya tentang sistem basis data, ya sudah sampai di pemodelan data relasional. Ya, penugasan-penugasan nanti akan secara bertahap saya berikan latihan-latihannya. Minimal video pembelajaran ini bisa memberikan pemahaman, silakan dipahami ya, dipelajari untuk menjadi fondasi nanti di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Ya, demikian saya sampaikan, sampai jumpa di materi selanjutnya.